Saya hidup hemat, gaji kecil, kebeli motor bekas. Jadi saya naik motor kuliah, kerja naik motor bekas, saya beli. Nah, saya pakai helm. 40 tahun yang lalu gak ada ketentuan pakai helm. Saya pakai helm, enak, mukanya bersih, gak kena angin, kotoran gak masuk ke mata. Jadi saya pakai helm. Cuman ketika kuliah, musim penghujan agak repot. Kalau mobil kan ada wipernya kalau hujan. Kalau motor pakai helm kan helm nggak ada wipernya, tuh gelap malam-malam. Kadang-kadang sedih. Kenapa ya saya dilahirkan jadi orang miskin? Pagi harus kerja full time di bank sebagai seorang pegawai tata usaha. Malamnya harus kuliah lagi, capek. Dalam hati pikir, waduh, enak ya kalau jadi orang kaya ya. Enak jadi orang kaya. Kenapa saya nggak jadi orang kaya, jadi orang dilahirkan miskin? Tapi saya ingat perkataan Bill Gates pernah mengatakan, kalau Anda dilahirkan miskin, itu bukan salah Anda. Tapi kalau Anda mati miskin, itu baru salah Anda. Saya bekerja 11 tahun, kerja di bank. Udah tamat nih, jadi dulu sistem pendidikannya bukan seperti sekarang. Dulu ada sarjana muda, sarjana lengkap, seperti itu. Kerja di bank 11 tahun, tetap pegawai tata usaha. Jangankan direktur, vice president, manager, assistant manager, atau kepala bagian juga enggak, tetap jadi pegawai tata usaha. Karena pegawai tata usahanya gajinya kecil terus. Saya ingat setelah saya 11 tahun bekerja, itu gaji saya baru naik ke 350.000 sebulan. Beruntung tahun 88 ada paktok, pemerintah mengizinkan membuka bank-bank baru. Jadi tenaga perbankan menjadi mahal. Nasabah saya buka bank. Saya pindah, dikasih gaji 1 juta plus uang kesehatan 50.000, jadi 1.050.000. Gaji saya naik 200%. Biasa tiap tahun gaji saya hanya naik 10%, ikutin UMR terus ya. Sekarang naik 200%, udah kerja akan habis-habisan. Nasabah saya yang kaya-kaya saya teleponin. Kalau dulu suku bunganya tinggi, nggak seperti sekarang suku bunga rendah. Misalnya 10%, saya tawarkan bunga 12. Mereka pikir, beda 2% banyak, mereka pindah. Dan bank di tempat yang baru yang saya kerja itu bank yang ekspansif, ya, buka cabang di mana-mana. Pangkat saya naik jadi kepala cabang, gajinya naik lagi loncat, ya, karena disesuaikan dengan gaji seorang kepala cabang. Karena mereka pikir saya udah kerja 10 tahun lebih di bank. Gaji tambah besar, kerja tambah rajin, dapat uang, hidup hemat, tetap gaya hidup tidak berubah, tetap hidup sederhana, hemat. Satu hal, uang saya bekerja di bank, uang saya tidak ditaruh di bank. Uang saya 30 tahun yang lalu sudah dibelikan saham. Tuh lihat, Pak Wira punya baju ada tulisan, yuk nabung saham. 30 tahun yang lalu Pak Wira, saya udah nabung saham. Dapat gaji, hidup hemat, sisanya saya beliin saham. Lama-lama jadi besar uang itu karena saham harganya naik dan bursa efek Indonesia juga sangat kondusif, naiknya tertinggi di dunia. Ada pointer biar saya bisa, oh ya ada di sini. Diarahkannya kemana, Pak? Ke situ ya. Universitas Harvard. Dikatakan alumni Harvard itu ada 300.000 sekian. Dari 300.000 sekian itu ada
1% 3.000 sekian itu yang mempunyai uang 30 juta dolar atau disebut ultra high net worth individual. Jadi alumni Harvard itu ada 300 ribuan yang punya uang di atas 30 juta dolar, itu kira-kira 3.100 sekian. 1%. 30 juta dolar itu adalah kali 14.000 itu 420 miliar. Ya, hanya 1%. Next. Sebelumnya, saya itu foto saya di Boston tahun 2004, 15 tahun yang lalu ketika usia saya 45 tahun, masih muda ya. Saya dan patung John Harvard ya. Saya kuliah di Universitas Jakarta yang tidak punya kampus. Setiap malam saya kuliah di gedung SMA PSKD di seberang RSCM yang disewa oleh universitas. Tetapi sekarang saya lebih kaya dari 99 lulusan universitas. Kalau ada Wong Sugi, kalau ada Wong Sugi, anaknya pasti disekolahin ke Amerika. Nggak mau Wong Sugi itu anaknya kuliah di Indonesia. Kalau kuliah di Indonesia itu seakan-akan anaknya nggak bisa jadi orang yang berhasil. Mungkin mahasiswa-mahasiswi di Surakarta pun demikian. Waduh, mimpi pengen kuliah di Harvard supaya seperti Nadiem Makarim lulusan Harvard jadi menteri pendidikan. Ada orang yang menjaminkan rumahnya untuk membiayai anaknya kuliah di Amerika, menjaminkan rumahnya di bank untuk modal kerja aja bisa bangkrut, nggak bisa bayar. Apalagi untuk kuliah anak udah pasti dijual rumahnya untuk bayar utang. Satu hari ada teman saya telepon saya, "Kong, pinjam uang 50 juta. Saya bilang, buat apa? Buat beli tiket ke Amerika. Anaknya wisuda di Amerika. Dia udah jual pabriknya loh habis-habisan. Sekarang tinggal tiket aja nggak ada." Ada satu hari saya ikut RUPS, rapat umum pemegang saham perusahaan publik. Ada seorang bapak, bahasa Inggrisnya fasih sekali. Saya tanya, "Pak, bahasa Inggris Bapak bagus ya?" "Fasih." "Iya, saya dulu kuliah di Cambridge di Inggris." Keren loh, di Cambridge. Saya bilang, "Wih, Bapak hebat loh." Saya bilang, "Alumni sekolah dari Cambridge ya." Terus Bapak itu jawab, "Iya Pak, tapi semua yang saya pelajari di Cambridge nggak ada yang kepake sampai saat ini loh Pak." Mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Next. Karena di pasar modal itu ada uang yang sangat besar. Ini data dari simpanan masyarakat dan korporasi yang ada di perbankan kita itu ada 5.704 triliun. Di sini aja deh, 5.704 triliun. Nggak bisa. Hah? Nggak mau itunya, pointernya sorot. Hah? Pointernya juga nggak ada ya. Bisa juga pointernya ya, oke. Next. Dulu saya pikir uang yang paling banyak ada di bank. Ternyata kalau kita lihat kapitalisasi Bursa Efek Indonesia ada 7.019 triliun. Jadi dia lebih besar, saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia itu lebih besar daripada dana masyarakat yang ada di perbankan kita yang nilainya 5.700 triliun tadi.
Next. Nah ini saham-saham 20 besar ya. Terima kasih Pak. Bisa juga ya. Dan nama Bapak. Ya. Ada BCA nilainya 744 triliun. Ada BRI 521 triliun, ada Telkom 441 triliun, ada Unilever 373 triliun, ada Bank Mandiri 335 triliun, ada Sampurna 313 triliun. Itu 25 besar. Ini judulnya Millennial to be Millionaire Investor. Millionaire investor itu juta, miliuner itu jutawan. Investor yang jutawan, aduh kecil. Cuma jadi investor yang jutawan. Kalau pakai nama billionaire investor masih mending. Investor yang duitnya miliaran. Ini ngomongnya bukan jutaan, triliunan. Di pasar modal nggak ada uang jutaan, itu triliunan. BCA 744 triliun nilainya, BRI 521 triliun. Kalau ada seorang yang punya uang 1 triliun, wah itu uang sugi. Tapi begitu masuk di pasar modal, nah jadi kecil. Dia cuma bisa beli saham BRI 0,5%. 1 triliun cuma bisa kebeli saham BRI 0,5%. Udah gitu uangnya entek. Gak bisa beli yang lain. Uangnya 1 triliun terlalu kecil di bursa. Next. Nah ini kapitalisasi di Amerika, ada Apple yang nilainya 1 triliun US dollar, ada Microsoft, ada Amazon, ada Google, ada nomor 5, ada Berkshire Hathaway. Ya. Baju saya ada tulisan Berkshire Hathaway. Masuk nomor 5. Ya. Next. Ini di Apple. Next. Terus next. Ini ada orang namanya Ronald Wayne. Orang ini tidak menghargai saham. Orang yang paling tidak menghargai saham di dunia itu dia. Nggak suka sama saham, paling tidak menghargai. Padahal dia punya saham Apple 10%. Kalau dia simpan sahamnya 10%, tadi Apple nilainya 1 triliun US dollar, artinya 14.000 triliun. Bukan jutaan, ngomongnya triliunan terus. 14.000 triliun nilai saham Apple. Tadi kapitalisasi uang masyarakat yang ada di perbankan kita hanya 5.700 triliun. Jadi semua uang masyarakat yang ada di perbankan kita, uang korporasi dikumpulin beli saham Apple 50% aja nggak nyampe, nggak bisa. Di pasar modal itu tadi udah disebutin ada harta karun, ada uang yang sangat besar. Orang ini kalau sahamnya nggak dijual, uangnya punya 100 miliar dolar atau 1.400 triliun. 1.400 triliun dia si Ronald Wayne. Tapi sayang tahun 76 saham Apple dia 10% dijual seharga 800 dolar. Bukan 800 juta, 800 dolar dijual. Orangnya masih hidup. Tiap hari dia hanya hidupnya diisi dengan penyesalan. Next. Nah, tadi sudah disebutin oleh MC. Harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan, sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Saya bukan orang penin. Ada panin sekuritas di sini.
kebetulan ya ada Pak ini ya. Kebetulan ada teman dari Penen Sekuritas dengar saya bicara begini, dia masukin di situ. Jadi saya pikir udah sekalian jadi promosi Panin. Harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia ada di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Kalau Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa tidak tahu tentang pasar modal, sangat disayangkan. Ada uang yang sangat besar di pasar modal. Kalau Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa ingin jadi orang yang kaya, pasar modal tempatnya. Kalau Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa ingin menjadi orang yang kaya, pasar modal tempatnya. Ada uang yang begitu besar di sana. Next. Nah ini ada pembungkus Indomie. Tapi ada yang beda dengan Indomie di Indonesia. Ini pembungkus Indomie ada huruf Arabnya. Saya foto sendiri ketika saya berjalan ke Abu Dhabi, saya ke hypermarket, saya foto karena tertarik ada pembungkus Indomie ada huruf Arab, saya foto. Ini produknya lebih hebat dari iklannya. Iklannya seperti ini nih. Dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, Indonesia tanah airku, Indomie seleraku. Saya nggak dibayar sama Indomie, tapi saya promosi di Indomie. Dan orang Indomie juga nggak ada yang tahu saya promosi ini. Produknya lebih hebat daripada iklannya. Satu hari saya ke Israel berjalan-jalan dengan istri saya. Di Mesir ada acara naik ke Gunung Sinai. Karena mau lihat sunrise, matahari terbit gitu. Jadi perginya jam 12 malam. Jam 12 malam gelap. Di jalanan nggak ada lampu jalan. Dia di Gunung Sinai mana ada lampu jalan. Dingin. Udah gitu mesti naik onta katanya 2 jam. Di pinggirnya ada jurang. Wah, mulai takut kamu. Gimana kalau kita naik unta, untanya ngantuk, terperosok ke jurang. Naik kuda aja jarang, apalagi suruh naik onta, bisa gemeter itu di Gunung Sinai naik onta 2 jam. Udah saya putusin, saya nggak pergi deh. Jadi ada peserta tur 50% pergi naik ke Gunung Sinai, 50%-nya bobo. Saya termasuk yang bobo. Tapi istri saya tetap mau ikut. Ya udah, dia ikut dengan rombongan ke Gunung Sinai. Memang istri saya suka berpetualang ya. Dia naik dengan teman-teman. Dia naik unta, terus dia naik sampai ke atas Gunung Sinai. Di atas Gunung Sinai ada satu warung, kata istri saya. Istri saya bilang, warung itu jual Indomie. Hebat ya, Indomie sampai ke Gunung Sinai, bukan dari Sabang sampai Merauke, sampai ke Gunung Sinai Indomie. Jadi kalau di atas Gunung Sinai jangan lupa makan Indomie. Perusahaan publik itu menghasilkan produk dan jasa bagi hidup kita. Pagi-pagi ketika kita bangun, kita ke toilet, kita lihat toiletnya merek Toto. Oh, itu produk dari perusahaan publik. Habis dari toilet kita minum karena sudah 6 sampai 8 jam kita tidur. Kalau tidak minum nanti dehidrasi. Kita minum apa? Aqua. Itu juga produk dari perusahaan publik yang sekarang sudah going private. Ada juga namanya Le Mineral. Itu juga produk dari Mayora, produk dari perusahaan publik. Iklannya di Metro TV ada. Tahu nggak iklannya Le Mineral? Ada anak kecil yang ngomong.
manis-manisnya ya. Lah kok air mineral ada manis-manis. Untung yang ngomong anak kecil. Habis kita minum, kita lihat smartphone kita, mungkin kita pakai Indosat, itu perusahaan publik. Mungkin kita pakai XL, itu juga perusahaan publik. Kita pakai Friend, itu juga perusahaan publik. Saya nggak tahu Friend ada nggak di Solo ya? Hah? Ada ya? Saya kira di Jakarta aja Friend. Itu milik grup Sinarmas. Habis kita lihat HP kita mandi. Kita mandi pakai sabun para artis, sabun Lux. Kita sikat gigi pakai Pepsodent, kita cuci baju pakai Rinso. Itu produk dari Unilever. Hampir semua keluarga di Indonesia pernah pakai produk Unilever. Habis kita mandi, kita sarapan mie yang enak dan murah ini, sebungkus 2.000 dengan telur 1. Wah, nikmatnya bukan main. Sementara kita sarapan, kita nonton TV, mungkin kita nonton RCTI, itu perusahaan publik. Kita lihat Indosiar, itu juga perusahaan publik. SCTV, itu juga perusahaan publik. Ada satu kejadian apa, kita nggak usah ke lokasi, cukup hidupkan TV kita bisa lihat kejadian di sana. Setelah kita sarapan, kita kuliah, kita bekerja, kita naik mobil Avanza, mobil sejuta umat yang kita beli dari Astra Internasional, itu juga perusahaan publik. Kacanya siapa yang buat? Kacanya Asahi Mas yang buat, itu juga perusahaan publik. Bannya siapa yang buat? Bannya yang buat Gajah Tunggal, Goodyear Indonesia, itu juga perusahaan publik. Ketika kita jalan, kita lewati jalan tol, ada Jasa Marga, ada Citra Marga, itu juga perusahaan publik. Ada Waskita, ada Adikarya. Jalan tol itu butuh semen yang banyak. Semennya beli di mana? Di Semen Indonesia, Indosemen, Holcim. Jalan tol butuh baja banyak. Bajanya beli dari mana? Dari Krakatau Steel. Di Jakarta jalannya bayar semua. Dari rumah ke airport bayar 22.500, jalannya bayar. Di 5 kilo dari rumah saya ada mall namanya Central Park. Siapa punya itu mall? Agung Podomoro Land. Itu juga perusahaan publik. Mallnya bagus, bukan promosi, bukan saya punya. Siapa kontraktornya? Kontraktornya PT Total Bangun Persada. Itu juga perusahaan publik. Di dalam mall ada banyak bank. Ada BCA, BRI, Bank Mandiri, CIMB, Penin Bank, Bank Victoria, macam-macam bank. Semua itu bank publik. Kalau kita lapar di mall, kita bisa makan di restoran yang terbesar di Indonesia. Biasanya mahasiswa suka makan di situ. Restoran apa yang terbesar di Indonesia? Hah? KFC 100 buat Bapak. Restoran terbesar KFC. Ada 500 restoran di seluruh Indonesia, 500 gerai. Cuman kebetulan villa saya di puncak nempel sama KFC. Jadi saya malas masak, saya juga sering makan KFC. Cuman kalau Bapak ke KFC jangan salah tangkap, Pak. Kasirnya suka tanya ke Bapak, Pak, mau dada atau mau paha? Terus dia tanya lagi, Pak, mau di sini atau dibawa pulang? Dia makan di sini. Terus dia tanya lagi, Pak, mau yang original atau mau yang hot? Maksudnya yang pedas gitu ya. Terakhir dia pasti tanya juga, Pak, CD-nya mau sekalian dibeli? KFC jual compact disc juga, nawarin
OECD terus terakhir. Mahasiswa pasti tahu, gak asing karena mahasiswa sering makan KFC seperti saya juga. Sampai malam. Tinggal di mana rumahnya? Di Pondok Indah, itu juga perusahaan publik. Tinggal di mana? Oh, rumah saya di BSD, itu juga beli dari milik perusahaan publik. Tinggal di mana? Di Alam Sutra, itu juga perusahaan publik. Tinggal di mana? Di Perumahan Ciputra, itu juga perusahaan publik. Dari pagi kita bangun sampai kita tidur malam, kita pakai produk dan jasa dari perusahaan publik. Next. Nah, ini Momofuku Ando. Tahun lalu saya berkesempatan ke Yokohama, ke pabrik mesin mie instan Nissin. Ternyata penemu mie instan ini Momofuku Ando. Dia meninggal ketika usianya 97 tahun. Jadi kalau mahasiswi makan Indomie, jangan takut. Penciptanya usianya sampai 97. Jangan takut. Tidak dibayar sama Indomie, enggak. Jadi kalau lagi makan Indomie, ingat penciptanya. Oh, nanti saya makan Indomie, umur saya juga bisa 97. Next. Perusahaan publik itu banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Di Astra ada 214.000 orang yang mendapat lapangan pekerjaan di Astra. Bisa menafkahi istri dan anak-anaknya. Belum dia punya dealer, belum dia punya turutannya, banyak sekali. Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Kalau ada satu lapangan pekerjaan tercipta, kemungkinan ada satu preman hilang di tengah jalan. Kalau ada satu lapangan pekerjaan tercipta, kemungkinan ada satu preman hilang di tengah jalan. Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Kalau dulu yang disebut pahlawan itu adalah orang yang berani melawan penjajah Belanda. Berani melawan penjajah Belanda itu pahlawan. Tapi sekarang kita sudah merdeka, Belanda tidak ada. Kalau gitu siapa yang layak disebut pahlawan? Menurut saya, orang yang bisa memberikan kesejahteraan kepada banyak orang itu pahlawan sekarang. Perusahaan publik itu banyak menciptakan lapangan pekerjaan, banyak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi pemilik perusahaan publik, para profesional, pemegang saham itu adalah pahlawan-pahlawan pada saat ini. Next. Ini Gojek ya. Saya bertanya kepada corporate communication Gojek, berapa sekarang drivernya? 1,7 juta driver. Hebat ya. Tidak salah tuh. Nadiem Makarim diangkat jadi Menteri Pendidikan. Orang hebat beliau ya. Next. Nah, ini pemilik perusahaan publik juga Pak Prayogo Pangestu, memiliki Barito dan Chandra Asri, dapat bintang jasa utama dari negara. Next. Perusahaan publik juga adalah pembayar pajak yang besar. Lihat BCA tahun 2017 membayar pajak 5,8 triliun. Tahun 2018 membayar pajak 6,8 triliun. 2 tahun sudah membayar pajak 14,6 triliun. Pajak untuk apa? Untuk pembangunan, untuk membantu rakyat miskin. Next. Ini orang yang mengikuti teks amnesti ada 4.381 triliun. Ngomongnya triliun terus, nggak ada yang jutaan. Sebelum diampuni teks amnesti, mereka sebelum diampuni, mereka adalah pengemplang pajak. Mereka bisa mensembunyikan uangnya sebesar 4.300 triliun, tidak terdeteksi oleh Dirjen Pajak. Begitu ada pengampunan pajak, keluar semua pada minta ampun, hartanya keluar semua. Next. Bayar pajak adalah bukti cinta kita kepada negeri tercinta.
Dulu ketika kita dijajah Belanda, untuk membuktikan cinta kita kepada negeri tercinta itu kita harus sampai mengorbankan nyawa kita melawan penjajah Belanda. Sekarang Belanda udah nggak ada, tidak perlu lagi sampai mengorbankan nyawa. Untuk membuktikan cinta kita kepada negeri tercinta itu cukup bayar pajak yang benar. Itu sudah membuktikan cinta kita kepada negeri tercinta. Next. Kita berpikir seorang investor saham itu di kepala kita adalah seorang penjudi. Tidak pernah kita berpikir seorang investor saham itu bisa menjadi pahlawan. Ini investor saham yang terhebat, Warren Buffett, dapat penghargaan dari pemerintah. Next. IDX, Bursa Efek Indonesia menawarkan imbal hasil tertinggi di antara bursa utama dunia bagi investor jangka panjang. Sudah terbukti loh, Bursa Efek Indonesia memberikan imbal hasil tertinggi di dunia. Tapi yang menikmati kenaikan bursa saham yang tertinggi ini hanya 1% masyarakat kita, yang 99% belum menikmati. Masyarakat lebih senang taruh uang di mana? Di investasi bodong. Daripada taruh uang di Bursa Efek Indonesia, lebih baik taruh di Padepokan. Katanya di Padepokan ada orang yang bisa menggandakan uang. Di bursa nggak ada, Pak Wira nggak bisa menggandakan uang. Di Padepokan bisa. Lebih suka taruh di Padepokan. Ingat, Bursa Efek Indonesia sudah terbukti memberikan imbal hasil tertinggi di dunia. Saya bersyukur saya ada di dalamnya. Next. Lihat hebat kan? Bursa semua di dunia turun, kecuali Bursa Efek Indonesia naik sendiri. Next. Lihat tuh, kinerja bursa dunia 10 tahun terakhir, Indonesia, Bursa Efek Indonesia ada paling atas, paling tinggi. Imbal hasilnya 379%. Next. Saya bekerja di bank 17 tahun, tapi saya tidak taruh uang di bank. Taruh uang di bank hanya sekedar saja untuk kebutuhan sehari-hari. Karena kenapa saya tidak taruh uang di bank? Karena bunganya kecil, barang-barang semua naik banyak, inflasi, uang kita makin hari makin kecil kalau kita taruh di bank. Orang yang taruh uang di bank membuat dirinya miskin secara pelan-pelan. Orang yang taruh uang di bank membuat dirinya miskin secara pelan-pelan karena uangnya tambah kecil, digerogoti inflasi. Next. Saya juga tidak membeli obligasi karena bunganya hanya sedikit di atas bunga bank, tapi dikunci uangnya beberapa tahun, nggak bisa diapa-apain. Next. Saya juga tidak membeli emas karena emas tidak produktif. Kita beli emas 1 kilo, kita simpan 10 tahun tetap sekilo. Biasa yang membeli emas ini adalah emak-emak di desa. Dia investasinya tahunya emas. Tapi kalau milenial nggak bakalan mau beli emas. Next. Saya juga tidak punya dolar, tidak menyimpan dolar. Kalau punya dolar itu sekedar untuk luar negeri saja. Nggak mau simpan dolar. Meskipun saya tahu rupiah terus terdepresiasi terhadap dolar dari zaman kemerdekaan sampai sekarang. Tapi saya tidak pegang dolar. Saya tidak berani memegang dolar. Karena orang yang pegang dolar itu cenderung mengharapkan yang buruk yang terjadi. Dia mengharapkan kalau bisa rusuh terus nih. Kalau rusuh, rupiah melemah, dolar menguat, dia untung.
Kenapa The Fed turunin suku bunga? Kalau bisa naikin terus, kalau krisis ekonomi lagi, rupiah melemah, dolar menguat, dia untung. Orang yang pegang dolar itu selalu mengharapkan yang buruk yang terjadi. Beda dengan orang yang pegang saham, dia selalu mengharapkan yang baik yang terjadi. Kalau rusuh, sahamnya jatuh. Kalau krisis ekonomi, sahamnya jatuh. Jadi orang yang pegang saham selalu mengharapkan yang baik, selalu mengharapkan Indonesia aman, stabil, ekonominya menguat. Apalagi sekarang Menteri Ekonomi kita dipegang oleh Menteri Ekonomi yang terbaik di dunia. Koran-koran menuliskan demikian. Daya beli meningkat, baru saham bisa naik. Next. Ada buku yang sederhana berupa komik. Kita lihat ya komik ini. Next. Saham memberikan pertumbuhan terbesar. Mari kita lihat data di pasar modal Amerika Serikat selama tahun 1926 sampai 2080 tahun. Akan menjadi berapa uang $1 80 tahun kemudian? Tetap $1 jika disimpan di celengan ayam. Menjadi $20 jika diinvestasikan pada obligasi jangka pendek pemerintah. Menjadi $70 jika ditanamkan di obligasi jangka panjang pemerintah, menjadi $3.000 bila dibelikan saham perusahaan besar, menjadi $16.000 jika diinvestasikan pada saham perusahaan kecil. Kalau kita investasikan uang kita di perusahaan kecil, tentu resikonya besar sehingga imbal hasilnya pun lebih besar, menjadi $16.000. Next. Nah, sekarang kita sudah tahu rahasianya untuk memaksimalkan keuntungan investasi. Saham is the best choice. Buku ini luar biasa ya, komik-komik begini bisa keluar kata inspiratif ya. Saham is the best choice. Yang mempercayai kata ini di Indonesia hanya 1% masyarakat kita, 99% tidak percaya saham is the best choice. 99% masyarakat kita masih percaya property is the best choice. Beli tanah itu paling yang terbaik, bukan beli saham. Saham is the best choice. Hanya 1% masyarakat kita yang percaya ini. Next. Saham yang diperjualbelikan di bursa membuka kesempatan bagi para investor bermodal kecil untuk bisa memiliki perusahaan besar. Mengapa? Karena dengan memiliki saham berarti ikut memiliki perusahaan tersebut. Kalau kita ingin membangun perusahaan seperti Astra Internasional, seperti BRI atau BCA, hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin. Tapi kita sekarang yang uangnya terbatas, kemampuannya terbatas, bisa memiliki perusahaan yang hebat loh. Karena adanya Bursa Efek Indonesia memungkinkan itu. Kita masyarakat yang uangnya terbatas, kemampuan terbatas, bisa memiliki perusahaan yang hebat karena adanya Bursa Efek Indonesia. Next. Ini fatwa dari MUI, membeli saham itu halal. Jangan takut. Next. Konsumsi adalah ibarat berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke tepian, artinya bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Investasi adalah kebalikannya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Investasi adalah menunda kenikmatan. Investasi adalah menunda kenikmatan. Next. Konsumsi itu membeli mobil, membeli HP, itu konsumsi. Lama-lamanya mobilnya jadi besi tua, HP-nya juga nggak ada nilainya lagi. Tapi kalau kita beli tanah, beli saham, itu investasi, nilainya terus meningkat. Kalau HP, mobil ada penyusutan, lama-lama jadi nol. Ya. Jadi kalau ada orang pakai mobil mewah, bilang gini aja, dia pakai mobil mewah nih. Paling juga mobil kamu yang mewah itu nanti 20 tahun lagi jadi rongsokan besi tua. Habis duitnya. Dia beli Mercy 2 miliar jadi nol nanti. Next.
ada dua orang kaya. Orang wong Jawa bilang, iki wong sugi. Wong sugi. Bukannya kaya, kata orang Solo bilang, wah ya, artinya kaya sekali. Dia bilang orang yang wong sugi iki loh tidak pakai jam tangan Rolex, tidak pakai berlian yang ibu-ibu sangat suka pakai berlian. Kalau ibu-ibu pakai berlian terasa lebih cantik, tambah pede. Karena tujuannya adalah the goal is to be rich, not to look rich. Karena tujuannya adalah menjadi kaya, bukan kelihatan kaya. Menjadi kaya itu penting, kelihatan kaya tidak penting. Karena penting diulangin sekali lagi. Menjadi kaya itu penting, kelihatan kaya tidak penting. Next. Ini ada Mike Tyson, dulu dia gembel. Jadi juara dunia tinju. Selama karirnya dapat $400 juta, kali 14.000 nilainya 5,6 triliun. Karena hidupnya foya-foya, konsumtif, habis lo uang 5,6 triliun. Jangan kira kaya boleh konsumtif ya, hati-hati. Ini contoh nyata Mike Tyson. Punya uang 5,6 triliun, balik jadi gembel. Kata yang bikin karikatur bukan saya. Saya cuma gunting dari koran aja. Next. Cara pandang menentukan apakah Anda berani berinvestasi di saham atau tidak. Saham bisa diibaratkan seekor harimau. Investor A melihat harimau sebagai binatang ganas yang mematikan. Investor B memandang sebagai binatang yang bisa dimanfaatkan. Ada orang lihat harimau takut. Ada orang lihat harimau bisa dipakai cari duit. Satu hari saya tanya kepada Taman Safari, berapa sih pendapatan lu setahun? Belum bawa pabrik. 1 triliun. Yang benar saya bilang. Masa orang sampai bela-belain lihat binatang sampai 1 triliun sih? Benar Pak, masa saya bohong? Margin keuntungannya tinggi lagi. Sampai Taman Safari itu dapat uang 1 triliun gara-gara orang pada senang lihat binatang. Dimanfaatkan binatang buas ini. Next. Ini ada fund manager yang paling menghabiskan paling banyak uang masyarakat ya. Sampai 65 miliar dolar, kira-kira 900 triliun. Musim dingin tahun 2008, Bernard Madoff terbongkar telah melakukan penipuan keuangan menggunakan arisan berantai alias skema ponzi sebesar 65 miliar dolar atau kurang lebih 900 triliun ya. Bernard Madoff, korban Bernard Madoff amat beragam, mulai dari bank, perusahaan investasi, pengacara, triliuner hingga produser film ternama Steven Spielberg. Saya pernah dengar dari OJK, dalam 10 tahun terakhir itu investasi bodong itu menghabiskan kira-kira 100 triliun. Ini dahsyat, 900 triliun sendirian. Next. Ini terinspirasi dari Kanjeng Dimas ya, yang bisa menggandakan uang. Terinspirasi dari sana. Orang yang tidak dapat menggandakan uang mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk dimanfaatkan agar ia menjadi kaya, bukan pengikutnya yang kaya. Tetapi orang yang dapat menggandakan uang tidak mau pengikut seorang pun. Saya tidak mempunyai pengikut seorang pun. Saya tidak punya 1 pun follower, nggak punya. Yang lain-lain punya follower berjuta-juta, nggak apa-apa. Lokengko nggak punya follower 1 pun karena nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, gaptek. Kalau ada nama Lokengko di Instagram, di Facebook itu palsu, bukan saya orang yang bikin. Next.
Tapi ketika kita ingin membeli saham harus kenali apa yang akan dibeli dan beli apa yang kita kenali. Jangan beli saham dalam karung, jangan beli kucing dalam karung. Bahasa Inggrisnya, buy what you know and know what you buy. Kita harus tahu apa yang kita beli. Tuhan itu Maha Pengampun, tapi bursa saham tidak kenal belas kasih. Dia tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Next. Apa yang harus kita ketahui? Satu, manajemen, tata kelola perusahaan itu. Apakah perusahaan itu dikelola orang yang jujur, profesional, dan berintegritas? Atau perusahaan itu dikelola orang yang tidak jujur, tidak profesional, dan tidak berintegritas, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya? Sebagai seorang pemegang saham, sangat mengerikan kalau orang yang mengelola perusahaan itu tidak jujur, tidak profesional, dan tidak berintegritas. Jangan pernah beli. Ya, peringatan dari saya, kalau perusahaan itu dikelola oleh yang tidak jujur, tidak profesional, tidak berintegritas, jangan beli. Ya. Next. Emiten yang ber-GCG untungkan investor, yang good corporate governance, punya tata kelola yang baik. Perusahaan apa aja sih yang punya tata kelola yang baik? Grup Astra itu perusahaannya tata kelola baik. Perusahaan-perusahaan asing biasanya tata kelolanya baik. Seperti Charon Popan, Unilever, Inco, ya. BUMN juga tata kelola baik, ya, BRI, Bank Mandiri, PT Timah, Aneka Tambang, Bukit Asam, BUMN juga punya tata kelola yang baik. Banyak perusahaan yang tata kelola. Hati-hati ya, jangan beli perusahaan yang tata kelolanya buruk, nanti duitnya habis. Next. Belilah perusahaan-perusahaan yang usahanya bagus. Ini contoh perusahaan yang usahanya jelek. Garuda Indonesia. Dari luar semuanya bagus. Barusan tadi juga terbang dengan Garuda. Penumpangnya penuh yang ke Solo. Penuh. Satu pesawat penuh semua. Tiketnya juga paling mahal. Lihat dari luar perusahaan ini hebat loh. Tapi ketika kita lihat dari laporan keuangannya baru tahu berdarah-darah. Tahun 2014 rugi 368 juta dolar. Kalau kali 14.000 berapa itu? 5 triliun. Tahun 2015 untung 77 juta ya, karena bahan bakar turun. Next. Tahun 2016 untung lagi 9 juta. Untungnya sedikit 9 juta. 2017 rugi lagi 213 juta dolar, 3 triliun lagi rugi. Next, 2018 ya. Pertama dicatat untung 5 juta, kemudian ribut-ribut dikoreksi. Next, ternyata rugi lagi. Next, nah ini ternyata 2018 rugi lagi 175 juta dolar. Next. Terus next. Ini contoh, belilah perusahaan yang untungnya besar. Contohnya untungnya besar ini nih, Unilever Indonesia. Kita lihat jumlah ekuitasnya 7,5 triliun, modalnya 7,5 triliun. Next. Labanya 9 triliun, artinya return on equity-nya 120%. Siapa bapak-bapak yang berusaha di sini yang bisa bikin ROE 120%? Itu hampir tidak mungkin. Hanya perusahaan yang super sakti seperti Unilever yang mampu bikin ROE 120%. Next. Dalam kurun waktu 35 tahun kinerja saham Unilever Indonesia terus melesat. Jika seorang investor membeli 1000 lembar saham pada saat IPO seharga 3.175 per lembar, saat ini nilai investasinya bernilai hampir 5 miliar. Kalau Bapak Ibu beli saham Unilever waktu IPO
3.175 kali 1.000 lembar kan 3 juta. 3 juta. Bobo aja terus bobo. Bobo. Begitu bangun uangnya jadi 5 miliar. Kerja keras nggak? Enggak. Nggak usah kerja. Kerjanya apa? Bobo. Bangun-bangun uangnya 3 juta jadi 5 miliar. Kalau belinya 3 juta, kalau Bapak belinya 300 juta jadi berapa Pak? Kalau beli 3 juta jadi 5 miliar, kalau beli 300 juta uang Bapak jadi 500 miliar no. Bukan cerita hayalan, kisah nyata ini. Kalau Bapak beli saham Unilever 300 juta, terus Bapak bobo, bangun-bangun jadi 500 miliar saham nilai uang Bapak ya. Nggak usah kerja keras kok, cuma bobo aja, nikmat kan dari seorang investor saham. Kalau Bapak nggak bobo, sahamnya kepancing jualan, hilang saham hebat yang dari tangan Bapak hilang, dikejual. Next, kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar, kita sama seperti memiliki mesin pencetak uang. Enak ya? Kalau Bapak punya cetak uang di rumah, Bapak ditangkap, masuk penjara. Tapi kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar, sama aja kita memiliki mesin pencetak uang. Next, belilah perusahaan yang bertumbuh, udah untungnya besar, tiap tahun tambah besar. Ini contohnya BRI ya, labanya dari 11 triliun meningkat jadi 15 triliun, jadi 18 triliun, meningkat lagi 21 triliun, 24 triliun, 25 triliun. Tahun 2019 kira-kira 32 sampai 33 triliun labanya BRI. Padahal 2019 belum selesai. Investor saham udah bisa ngitung kira-kira nanti 2019 labanya antara 32 sampai 33 triliun. Jadi kayak Mama Loren aja yang menghitung itu masa depan, laba masa depan, future earning namanya. Next. Belilah perusahaan-perusahaan yang valuasinya murah. Ini contoh Pen Invest ya. Harga sahamnya 1.100 sekian. Laba per sahamnya mungkin 300. Kira-kira PI-nya tidak sampai 4 kali. Tidak sampai 4 kali. Next, 3 lebih lah. Next. Ini contoh perusahaan yang mahal seperti Batu Raja. Laba per saham kira-kira mungkin 2 rupiah. Harga saham kalau 600, price earning ratio 300 kali. Beli perusahaan 600, labanya 2 rupiah. Yang satu beli saham 1.100 sekian, labanya 300. Artinya satu PI 3 kali, satu 300 kali. Ya beli dong yang valuasinya murah, perusahaan bagus yang murah. Next, ini Jeff Bezos ini bertanya kepada Warren Buffett. Waktu itu dia masih menjadi orang terkaya nomor 2 di dunia. Sekarang turun nomor 3. Nomor 2 Bill Gates, nomor 1 Jeff Bezos. Jeff Bezos bilang, your investment thesis is so simple. You are the second richest guy in the world. And it is so simple. Why doesn't everyone just copy you? Warren Buffett said, because nobody wants to get rich loh. Dia bilang, gaya investasi Warren Buffett itu so simple, begitu sederhana, begitu mudah, begitu gampang, tinggal contek aja. Semua orang bisa contek jadi orang terkaya di dunia, gampang sekali. Tapi Warren Buffett bilang, nggak ada orang yang mau kaya perlahan, maunya cepat, instan. Next, saya pernah berkunjung ke tambang batu bara terbesar nomor 3 di Indonesia, di Deko Jaya Agung. Next. Awal 2016 harga sahamnya turun ke 100 karena harga batu bara turun dari $100 ke $50. Harga batu bara terendah pada waktu itu $50. Harga sahamnya pun turun ke 100-an. Jumlah sahamnya ada 5.210 lembar.
Kalau kita kalikan 100 itu 521 miliar. 100% saham Indika itu nilainya 521 miliar. Ini ilmu yang sederhana tapi tinggi loh, yang menghasilkan uang yang sangat banyak buat saya, tapi sederhana aja. Nggak usah pakai itu DCF, nggak usah pakai FI EBITDA, sederhana aja itu. Nilai pasarnya 521 miliar, tapi ekuitasnya ada 667 juta dolar. Kalau kali 14.000, modal perusahaan ini masih ada 9 triliun. Waduh, salah harga dong. Nilai pasarnya 521 miliar, perusahaan ini masih punya modal 9 triliun, artinya salah harga. Price to book nggak sampai 0,1 di bawah, kurang dari 0,1. Di dunia nyata tidak mungkin ada. Mana mau pengusaha perusahaan yang terbesar, tambang batu bara terbesar nomor 3 di Indonesia, kemudian modalnya masih ada 9 triliun, dijual 500 miliar, nggak ada. Di dunia nyata nggak mungkin ada. Itu hanya terjadi di Bursa Efek Indonesia. Banyak Mercy yang dijual harga Avanza. Banyak Mercy yang dijual harga Avanza. Tapi harus hati-hati juga. Lebih banyak lagi Avanza dijual harga Mercy. Tinggal kita harus teliti, harus tahu. Saya melakukan order pembelian kepada pialang saya. Pialang saya MBA lulusan Amerika. Ketika saya melakukan order beli, dia merekomendasikan untuk tidak membeli. Kalau orang lain pasti nurut. Udah nggak jadi beli deh. Dia bilang, "Pak, jangan beli, Pak. Tambang batu bara itu masa depannya suram, Pak. Bapak jangan beli." Tapi nggak apa-apa, saya beli terus. Saya cicil, beli pelan-pelan supaya harga sahamnya tidak naik, jadi cicil. Beli nyicil, jual nyicil, pelan-pelan nyicil karena uangnya banyak, jadi nggak bisa beli sekaligus, cicil pelan-pelan. Lama-lama jadi pemegang saham terbesar nomor 4 di Indika Indonesia. Pelan-pelan harga batu bara yang rendah ini pelan-pelan naik dari 50 jadi 60, 70, 80, 90 jadi 100 dolar. Waduh, tambang batu bara akan untung besar. Karena untung besar, harga sahamnya juga mengikuti keuntungan perusahaan. Dari 100, 1000, 2000, 3000, 4500. Dalam 2 tahun, saham ini dari 100 jadi 4500. Untung 4000%. Next. Invest in bad time and sell in good time and you will get rich. Ini investment wisdom. Satu kalimat ini bisa bikin kita kaya. Ketika bad time, semuanya buruk, semuanya murah, kita beli, kita simpan, kita tunggu sampai good time. Ketika harganya mahal, kita jual, kita jadi kaya. Ini pelajaran menjadi kaya. Menjadi kaya itu adalah idaman hampir semua manusia. Tapi sayang, pelajaran menjadi kaya tidak diajarkan di sekolah. Ketika kita sekolah dari SD kelas 1 sampai tamat perguruan tinggi, tidak ada mata pelajaran menjadi kaya. Kita diajarkan dengan matematika yang rumit-rumit. Kita belajar integral, diferensial. Semoga nanti Pak Nadiem, Pak Karim rombak semuanya. Belajar sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekant, kosinus. Setelah tamat SMA 40 tahun sampai sekarang itu pelajaran tidak pernah saya pakai. Padahal menjadi kaya itu idaman dari kita semua. Tidak pernah diajarkan di sekolah. Hari ini ada pelajaran menjadi kaya. Invest in bad time and sell it and you will get it. Kamu akan jadi kaya. Ketika harga batu bara semua turun, kita beli karena kita tahu itu komoditas. Habis turun dia pasti naik, habis naik dia pasti akan turun lagi. Harganya
ini selalu berfluktuasi. Next. Awal 2017 saya membeli saham Indakiat di harga 1.000. Sekarang naik ke 20.000 karena dia komoditas, udah turun lagi ke 7.000 ya. Saham Indakiat telah memperkaya saya, teman-teman saya yang mengikuti saya, dan investor saham yang memiliki. Satu hari ada seorang teman saya dari SD, dia juga 60, sudah cuci darah 12 tahun, capek sekali 12 tahun cuci darah. Ada diabetes, kakinya juga udah dibuntungin. Bisa telepon saya. Om, saya punya uang 500 juta nih, om, sisa uang 500 juta, om boleh beli saham apa? Saya beli aja Indakiat. Main dia. Saya tanya, uang kamu jadi berapa sekarang? Jadi 7 miliar. Puji syukur. Yang udah cuci darah 12 tahun, kakinya udah buntung, masih beli saham. Masa saudara yang sehat yang mau beli saham umurnya lebih panjang? Ada seorang pendeta malam-malam datang ke rumah saya nggak kenal, tapi diajak sama teman saya datang ke rumah. Terus dia konsultasi sama saya, Pak, saya punya gaji itu dikelola sama yayasan dana pensiun, tapi saya lihat nggak bertumbuh, diem gitu terus nggak bertumbuh. Apa saya tarik aja ya Pak beli saham? Ya udah, tarik aja beli saham. Dia tarik uang dana pensiun dia 130 juta, dia ambil di yayasan pengelola dana, kemudian dia belikan saham. Dia untung, dia jual. Saya tanya, Pak, uang Bapak jadi berapa sekarang? Jadi 1 miliar, Pak. Keren loh. Pak Pendeta uangnya ada 1 miliar sekarang. Bukan jutawan gitu. Tapi saya, Pak Pendeta ketika punya uang 1 miliar, dia tulis surat mengundurkan diri dari gereja. Kaya Pak Pendeta. Saya tanya, kenapa Bapak mau mengundurkan diri dari gereja? Saya mau melanjutkan kuliah S3 di Los Angeles. Keren loh, ambil S3. Kenapa Bapak nggak minta beasiswa dari gereja? Nggak bakalan dikasih Pak. Sekolah keren-keren di Los Angeles yang bakalan nggak dikasih. Next. Wah, ini ada buku ini, ada koruptor bilang, wah, uang korupsi gua kalah banyak. Uang korupsi gua kalah banyak sama investor. Pasti. Korupsi sekarang kalau kita baca koran, OTT kecil-kecil, ratusan juta doang. Jangan mau ya jadi koruptor, hasilnya dikit. Mendingan jadi investor ya. Apalagi mahasiswa-mahasiswi ya, jangan pernah terpikir sekalipun mau jadi koruptor, jangan. Lebih baik jadi investor saham daripada jadi koruptor. Udah dapat uangnya kecil, ketangkep lagi, aduh malu. Masuk TV jadi terkenal ya. Masuk medsos lagi, waduh, jadi aib buat kita. Next. Betapa mudahnya mendapatkan uang di sini. Gampang mendapat uang di sini, mudah sekali. Orang lain ajakin saya berbisnis apapun, saya nggak mau. Karena berbisnis itu capek. Dengan berbagai macam, ngurusin karyawan, ngurusin pelanggan, perizinan yang susah, nggak mau saya. Mendingan saya berinvestasi di Bursa Efek Indonesia aja. Begitu mudah dapat uang, banyak dan mudah. Next. Kalau ada orang yang ngajak saya bisnis, gak bakalan saya mau. Kalau seseorang sudah dapat uang yang besar di Bursa Efek Indonesia, usaha yang lain itu akan dianggap sampah semuanya, sampah semua.
Kalau ada yang ngajakin saya, nggak mau sampah itu. Pernah mengunjungi tambang batu bara terbesar di Indonesia. Next. Ayo next. Nah, itu tambang batu bara terbesar. Next. Ke sana harus naik pesawat kecil langsung mendarat di airport milik tambang itu. Next. Ada 1001 macam strategi investasi, tapi yang terbaik adalah ini. Rip Van Winkle Investing, disebut juga buy and hold. Rip Van Winkle adalah tokoh dalam novel karya Washington Irving 1819. Ia suka tidur, suatu hari ia tidur di bawah sebuah pohon dan baru bangun 20 tahun kemudian. Setelah mendusin, ia menyadari bahwa segala sesuatu telah berubah. Istrinya yang galak dan para sahabatnya telah meninggal. Next. Ini ajaran baru, ya, ajaran baru. Ajaran baru yang paling disukai oleh mahasiswa-mahasiswi. Ada saatnya ketika tidak mengerjakan apapun merupakan suatu bentuk kecerdasan investasi. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Ya. Pak Jokowi dari Solo, presiden kita dari Solo. Dia selalu punya semboyan kerja, bagus supaya semua masyarakat kita kerja, jangan malas. Tapi kalau seorang sudah memiliki saham perusahaan yang hebat, nggak boleh kerja, harus apa? Tidur. Itu yang terbaik. Bangun sugi. Bangun sugi. Kalau melek nggak jadi sugi karena terpancing jualan. Waduh, untungnya wis akeh nih jualannya. Nggak jadi sugi. Kalau tidur baru sugi. Kalau syaratnya perusahaan hebat, bukan perusahaan abal-abal bohongan ya. Next. Ini namanya do nothing investing. Warren Buffett dan partnernya Charlie Munger mempraktekkan do nothing investing. Mereka tidak melakukan apapun hingga sebuah kesempatan besar menjadi. Mereka nggak mengerjakan apa-apa. Do nothing investing. Investasi tanpa melakukan apa-apa yang dilakukan oleh Warren Buffett dan Charlie Munger. Next. Strategi Warren Buffett yang ketujuh adalah 1 atau 7 tuh? 7 ya? 7. Tidur itu kaya. Warren Buffett tidur aja, beli saham terus tidur. Next. Rudy Hartono, masih ingat Rudy Hartono, maestro bulu tangkis Indonesia yang menjuarai All England 8 kali. Apa rahasia kesuksesan Rudy selain berteknik tinggi dan bermental juara? Rudy selalu siap bertanding dalam waktu yang panjang. Next. Investor saham bisa disamakan dengan atlet, tidak sekedar punya teknik skill yang bagus dalam memilih saham, tapi juga stamina atau staying power investasi. Next. Nah, di dalam analisis saham ada 2 pendekatan, 1 fundamental dan 1 technical. Ada seorang yang melakukan riset doktor dan dia nggak tahu cara hitungnya gimana. Dia bilang sama saya begini, orang yang pakai analisis fundamental hanya 15%, yang technical 85%. Ya. Yang melakukan pendekatan technical itu 85%, fundamental 15%. Analisis fundamental memperhatikan kondisi kandang dan kesehatan sapinya. Sapi adalah analogi untuk perusahaan dan kondisi kandang adalah kondisi pasar modal. Analisis technical hanya memperhatikan pergerakan ekor sapi. Ekor adalah analogi untuk harga saham. Baginya kondisi kandang dan sapinya tidak penting. Bahkan mungkin ia tidak peduli apakah sapinya sakit atau lagi bete. Yang penting ekornya masih bergerak naik turun. Next. Ada satu buku karangan Benjamin Graham, ini gurunya Warren Buffett ya. Judulnya Intelligent Investor.
Ketika Warren Buffett umur 19 tahun, dia sudah baca ini, tahun 1949. Ketika dia membaca buku ini, dia merasa orang ini penulis buku ini hebat, sehingga dia cari Benjamin Graham itu di mana. Oh, ternyata dosen di Columbia University. Dia langsung terbang ke Columbia University di New York, dia kuliah di sana. Padahal sebelahnya ada tempat kuliah yang bagus namanya Nebraska University di Omaha, di rumahnya. Dia belajar dengan Benjamin Graham. Ketika dia tamat kuliah, dia ingin terus belajar sama gurunya karena dia merasa gurunya ilmunya masih belum habis, masih banyak. Jadi dia melamar ke Warren Buffett, ke Benjamin Graham sebagai analis. Tidak diterima, dia bilang, saya kerja sama bapak, nggak usah digaji deh. Next. Dalam buku itu ada kata-kata Benjamin Graham mengenai pendekatan teknikal. Dia bilang, we do not hesitate to declare that this approach is as fallacious as is popular. Fallacious saya nggak tahu artinya apa. Setelah saya buka kamus Hasan Sadili Inggris Indonesia, artinya fallacious, tidak benar, keliru dan menyesatkan. Next terus. Warren Buffett juga mengatakan, menurut Warren Buffett, analisis yang hanya didasarkan pada grafik, volume, dan pergerakan harga tidak berarti apa-apa kecuali omong kosong, tidak bermakna. Next. Tidak perlu analisis teknikal, ini strategi Warren Buffett yang ke-25. Tidak perlu analisa teknikal. Next. Ini saya disuruh membuka perdagangan saham yang 7.000 triliun. Terus next. Ini juga ada investor saham, ada saya dapat penghargaan. Next. Nah, ini penulis buku ini mengatakan saya di rumah melakukan 3 hal, RTI, reading, thinking, and investing. Penulis dan yang lukis ini belum pernah ke rumah saya, jadi keliru gambarnya. Harusnya begini. Next. Nah, ini di rumah saya. Setiap pagi jam 6 saya ambil koran 4 di depan rumah saya. Saya membaca koran dengan secangkir kopi. Itu yang paling saya nikmati setiap hari di rumah. Wartawan pasar modal cari berita di mana-mana, dia tulis di koran. Saya nggak usah cari, saya baca di koran. Milenial mahasiswa nggak bakalan beli koran, mahal soalnya koran. Baca medsos aja yang gratis. Ya. Saya baca juga laporan keuangan, perusahaan publik, annual report, website Bursa Efek Indonesia, aksi-aksi korporasi, semua saya baca. Tiap hari mungkin ada 200 surat di situ website Bursa Efek Indonesia. Next. Ini ada orang gemuk baca buku 1 dengan orang kecil baca buku 4. Sebuah patung inspiratif dari Jepang menunjukkan bahwa bobotmu tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, tapi dari berapa banyak buku yang kamu baca. Orang yang banyak membaca, dia jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu, dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran, dekat dengan kekayaan. Membaca, di dalam berita ada banyak peluang. Membaca adalah sumber inspirasi. Ada pepatah bahasa Indonesia mengatakan, membaca adalah jendela dunia. Dalam bahasa Mandarin juga ada bunyinya Suli Si Yu Huang Jing U. Siapa yang tahu? Suli artinya di dalam buku, Huang Jing artinya emas, U dari Usi artinya rumah. Di dalam buku ada rumah emas. Next. Strategi Warren Buffett ke-85. You have to read a zillion corporate annual report and their financial statement. Warren Buffett itu katanya baca laporan keuangan, annual report, zillion. Kalau billion saya tahu, bermiliar-miliar. Zillion di kamu saya cari nggak ada. Udah terjemahin bebas aja, sangat banyak. Wake. Mohon maaf orang Betawi ngomong Jawa jadi lucu ya jadi. Next. Itu rahasia sukses dia. Ini ada orang umur 100 tahun tapi masih dibutuhkan. Bapak Ibu mau bekerja sampai umur 100 tahun? Next. Ini kata-kata Warren Buffett.
If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Artinya kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, maka Anda harus bekerja sampai mati. Next. Dia bilang, ada 5 hal yang saya tidak punya. 1, saya tidak punya kantor. 2, saya tidak punya karyawan. Saya tidak punya pelanggan satupun, tidak punya follower satupun. 3, saya nggak punya karyawan satupun. One man show sendirian. 4, saya nggak punya partner, nggak punya bos satupun. 5, saya nggak punya utang 1 rupiah pun. Jadi ada 5 hal yang saya tidak punya, yang kebanyakan orang punya. Tapi saya tidak iri dan tidak merasa diri rendah. Tapi saya beruntung ada pembantu 2 di rumah. Kalau nggak ada pembantu, nanti istri kecapean, marah-marah terus. Orang tidak punya bisa menjadi seorang triliuner tanpa tempat usaha, tanpa pelanggan, tanpa karyawan, tanpa bos, tanpa partner, tanpa hutang. Waduh, berkat Tuhan itu begitu ajaib dalam hidup saya. Next. Warren Buffett bilang, saya punya uang 80 miliar dolar, tapi ada 1 hal yang saya nggak bisa beli. Apa itu? Waktu. Di dunia ini ada 4 macam orang. Orang pertama punya banyak waktu tapi tidak punya uang. Siapa dia? Pengangguran. Hidupnya jadi benalu buat orang lain. Yang kedua adalah orang yang banyak uang tapi tidak punya waktu. Siapa dia? Pengusaha dan para eksekutif. Yang ketiga, orang yang tidak punya waktu dan tidak punya uang. Siapa dia? Dia adalah karyawan yang gajinya kecil, UMR ya. Tiap hari dia kerja, habis bulan duitnya habis. Orang yang tidak punya waktu dan tidak punya uang, jumlahnya signifikan paling banyak. Yang keempat adalah orang yang bukan hanya banyak uang, tapi juga banyak waktu. Siapa dia? Dia adalah investor saham, sleeping shareholder. Ada pepatah bahasa Inggris mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Pepatah itu keliru. Harusnya time is more valuable than money. Waktu kita lebih bernilai daripada uang. Kenapa? Uang yang kita belanjakan bisa kita cari lagi. Tapi waktu kita yang sudah lewat, tidak bisa balik lagi. Waktu kita adalah hidup kita. Next. 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 Being rich is having money. Being wealthy is having time. Next. Kerjanya katanya jalan-jalan aja ke luar negeri sekarang. Oke, next. Next. Nah ini sampai ke Camp of Good Hope, artinya Tanjung Harapan. Waktu di SD kita diajarkan ya, ada namanya tempat yang namanya Tanjung Harapan. Pernah baca Tanjung Harapan? Waktu kita SD baca ya? Pernah, oke ya. Waktu itu Mbak mau keluar dulu. Oh iya. Afrika yang paling ujung bagian selatan, saya pergi ke sana jauh. Ternyata sampai di sana nggak ada apa-apa. Next. Nah, ini waktu mengikuti rapat pemegang saham Berkshire, perusahaan Warren Buffett dia di Omaha. Next. Ini ada rumahnya Warren Buffett. Ketika saya datang ke sana, saya kaget. Persis di seberang rumah Warren Buffett, rumahnya mau dijual. Warren Buffett nggak suka properti. Kalau saya di depan rumah saya ada yang jual, saya beli loh. Di depan rumahnya ada yang mau dijual, nggak mau dibeli. Warren Buffett nggak mau beli, orang lain juga nggak mau beli. Kemudian saya berpikir, jangan-jangan Tuhan sediakan buat saya rumah itu. Semoga kalau Tuhan mengizinkan nanti bulan Maret. Sekarang sebetulnya mau pergi bisa, tapi dingin. Takut nggak suka dingin, bisa minus 20 begitu ya. Saya tunggu bulan Maret, saya ke sana, saya beli rumah itu, tinggal di Omaha, jadi Warren Buffett neighbor. Next. Waktu sudah tidak mengizinkan, next terus. Warren Buffett suka makan steak goreng. Begitu saya datang, ramai. Seperti saya makan timlo tadi. Di apa tadi? Sos
Sastro ya rame di situ. Ini stick goreng juga kayak gitu, kayak Tiblo Sastro rame. Saya tahu Warren Buffett dari buku saya baca, Warren Buffett kalau makan di situ suka di private room yang sendiri. Saya datang ketemu manajernya, saya bilang, Warren Buffett biasa duduk di mana? Di situ di private room. Oh iya, ada orang nggak di sana kosong, kamu duduk di sana? Mau? Ya udah boleh kamu duduk sana aja deh. Saya duduk di situ biasa tempat Warren Buffett duduk makan steak. Cuman, waduh, orang boleh lihat steaknya banyak banget. Baru makan setengah, udah kenyang sekali. Next, dikit lagi ya, udah mau habis. Next, ini istrinya John McCain. John McCain itu adalah calon presiden Amerika yang kalah dengan Obama. Satu hari istrinya datang ke Jakarta. Investor saham diundang makan. Satu kehormatan ya. Masa istrinya calon presiden Amerika datang ke Indonesia, investor saham diundang makan. Next. You will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. Artinya rahasia suksesmu itu terletak dari apa yang kau lakukan tiap hari. Rahasia suksesmu itu terletak dari apa yang kau lakukan tiap hari. Next. Ini pernah jadi orang terkaya di dunia nomor 1. Sekarang udah dibawa lagi karena harga sahamnya turun ya. Kalau Steve, dia pernah mengatakan, anyone who is not investing now is missing a tremendous opportunity. Siapapun yang tidak melakukan investasi sekarang, dia kehilangan kesempatan yang luar biasa. Next. Warren Buffett adalah orang terkaya nomor 3 di dunia. Ada seorang bapak, dia keluarin statement ini. Nggak mungkin orang bisa kaya dari berinvestasi saham. Nggak mungkin orang bisa kaya dari berinvestasi. Saya jawab, bukan hanya bisa kaya, bahkan bisa jadi orang terkaya di dunia nomor 3 kalau Bapak Ibu sekalian berinvestasi di bursa efek, di pasar modal. Saya pikir waktu sudah habis, maka presentasi saya sampai di sini. Sekian, terima kasih, semoga